Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirsa Manurung dari kelas 3C, dan di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak jantan. Dan sekarang saya berada di kandang saya, itu kandang ternak saya. Di lokasi ini juga terdapat biogas yang saya gunakan sehari-hari untuk kebutuhan rumah. Jadi kembali ke penjelasan. Jadi organ reproduksi ternak jantan itu merupakan pada umumnya ini dibagi atas 3 komponen. Yang pertama yaitu kelamin primer atau yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Kemudian ada juga organ aksesoris atau kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar-kelenjar vesikular, prostata, dan koper. Kemudian yang ketiga itu alat kelamin sekunder, yaitu penis. Kemudian lanjut. Yang pertama itu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Kemudian yang kedua itu ada epididymis. Nah, epididymis ini adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi, yaitu transportasi, konsentrasi semen, kemudian maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Kemudian yang ketiga ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Kemudian skrotum ini berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis. Kemudian yang keempat itu ada ductus deferens. Nah, ductus deferens atau biasa disebut dengan vas deferens adalah saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Nah, ini dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam penyangkutan spermatozoa. Kemudian yang kelima itu adalah kelenjar-kelenjar aksesoris, yang dimana yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah yang pertama itu vesicula seminalis atau vesicularis, adalah sepasang kelenjar yang berbentuk seperti anggur, berkontribusi lebih dari setengah volume total cairan semen berisi senyawa organik. Kemudian ada juga kelenjar prostata, adalah kelenjar tunggal di sepanjang uretra bagian posterior, saluran ekstoris, dan kelenjar vesikular. Ini berkontribusi untuk volume semen sekresi yang berupa ion non-organik. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar bulbo. Ini adalah sepasang kelenjar yang terletak di sepanjang uretra dekat titik keluar panggul. Kemudian lanjut, yang keenam tadi ada uretra. Nah, ini uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra dibedakan atas 3 bagian, yaitu pelvi, bulbus, uretra, dan penis. Yang ketujuh ada penis. Nah, penis ini mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi ternak betina. Yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium ini adalah organ yang menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang biak sebagai individu baru. Kemudian ovidum. Nah, ovidum ini adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk ke uterus. Bentuknya seperti pipa dan tidak beraturan. Kemudian lanjut ke uterus. Nah, ini adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari ovidum dan berakhir pada suatu muara di vagina, yaitu caudal. Ini fungsi utamanya dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Kemudian lanjut, yang keempat itu ada vagina. Nah, ini tuh merupakan istilahnya, dia berbentuk bulat, panjang, dan dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Kemudian lanjut ke serviks. Tadi saya jelaskan sedikit. Serviks merupakan saluran reproduksi betina yang letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Serviks ini memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam uterus. Fungsi lainnya yaitu media tampung sperma dalam proses perkawinan secara alami. Kemudian yang terakhir ada vulva. Jadi vulva ini merupakan alat kelamin sapi betina yang berada paling luar
berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan yang ada dan tertutup rambut-rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat glotis. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak jantan dan betina. Jadi untuk hormon reproduksi ternak jantan, organ yang memproduksi gonadotropin yang pertama itu ada gonadotropin releasing hormone atau biasa disebut dengan hormon GnRH. Jadi organ ini memproduksi gonadotropin releasing hormone atau hormon GnRH adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus ini berfungsi untuk memproduksi hormon GnRH. Kemudian lanjut ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, biasa disebut FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. FSH ini mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. Kemudian lanjut untuk luteinizing hormone atau hormon LH, yaitu selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu hormon LH. Fungsi dari hormon LH ini juga mengubah morfologi dari ovarium. Kemudian lanjut ada hormon testosteron. Secara umum hormon ini dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi atas dua golongan, yaitu hormon HPG dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam hormon steroid. Nah, steroid ini diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Kemudian lanjut ke hormon reproduksi ternak betina. Yang pertama itu gonadotropin atau biasa disebut juga dengan GnRH. Jadi bukan hanya ternak jantan, akan tetapi ternak betina juga memproduksi hormon GnRH. Jadi sama tadi namanya GnRH. Diproduksi juga oleh hipotalamus, kemudian merupakan salah satu bagian pada otak, ya bagian ventral, di mana produksi GnRH di hipotalamus ini adalah bentuk dari respon tingginya kadar estrogen dalam darah, sehingga GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi hormon LH dan hormon FSH. Kemudian lanjut hormon FSH. Di sini juga ada hormon FSH. Jadi bukan hanya ternak jantan, tapi ternak betina juga punya hormon FSH, hormon LH juga. Jadi lanjut FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Jadi kurang lebih tadi penjelasannya sama pada hormon FSH pada ternak jantan. Kemudian luteinizing hormone atau hormon LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone LH. Jadi fungsi LH ini ya mengubah morfologi dari Jadi sini bedanya. Jadi untuk hormon LH yang ada di ternak betina, dia itu merubah morfologi dari ovarium. Jadi ini perbedaannya antara hormon LH yang ada di ternak jantan dan hormon LH yang ada di ternak betina. Kemudian lanjut untuk hormon selanjutnya itu ada hormon estrogen. Nah, jadi di folikel ovarium ini